Ya, halo guys, Hakim di sini dan ya maaf sebelumnya kalau suara gua agak kurang bagus ya karena gua lupa bawa mic. Dan ya kali ini gua mau ini ya, wait. Ya, kali ini gua mau let's just say ngebawa kit real grade lagi ya. Tapi ini kitnya agak unik ya. Soalnya ini sebenarnya itu cuman recolor doang, tapi dikasih full release. Ini agak unik aneh dan unik juga ya, dan dari Bandai ini choice-nya ya. Dan ya mungkin kalian udah tahu ya karena ini emang sempat awalnya agak mengherankan ya di awal-awal rilisnya tuh kenapa ngerilis reprint gitu loh. Dan ya ini dia kitnya. Ya, ini adalah Real Great Force Impulse Gundam Spec 2. Ya, cuma nambah spek 2 doang dia keluar. Ya, jadi kita akan nih, jadi dia itu recolor ya dari RG Force Impulse yang rilis tahun udah lama lah, istilahnya udah lama banget. Tapi menurut gue nih kit cukup solid lah ya. Dari pengalaman gue juga ada videonya di sini, tapi itu cuma unboxing doang ya. Sekarang kita juga coba lihat ya proporsinya sama movementnya ya. Dan ya gue bilang ya dari awal ini kit bagus, cocok buat orang-orang yang pemula atau yang at least mau ngebuat RG pertama kali lah. Nih kalau ada yang bilang gue saranin ini ya. Oke, ini front image-nya biasa pakai CG. Dan ya as always lah RG itu bagus lah depannya itu apa front ininya. Ke sebelah ini kita ada visualnya dari udah jadinya, ada beberapa movement. Sekarang untuk kali ini ada advance MS joint ya, tapi ini cuman ada di core fighternya. Core fighter ya itulah itu ya, core fighter lah namanya lah. Dan ya ini hasil jadinya. Kita ke sebelah sini ya, btw sini sama ya, depannya cuman lebih close up. Kita lihat di sini itu dia ada versi backnya ya, sama ya beberapa pose lah dan penjelasan tentang plotnya Seed Freedom ini. Oh ya btw, kalau ngomong-ngomong soal Seed itu ada Seed baru ya ntar ya, Seed Freedom Zero itu ya. Jadi ya itu kayaknya lebih menceritakan ini ya sebelumnya ya. Tapi menurut gue bikin penasaran juga sih apa plot sebelum Seed Freedom itu ya. I'm looking forward. But anyway, mari kita buka ini. Oke, kita buka. Oh. Back to Brim. Penuh ini. Ada berapa? Oh ya. I fucked up. Gue baru inget ini bakal seabrek plastik ya. Oke. Seinget gue ada runner baru ya di sini ya. Or not. Well, at least yep, there you go. Ada runner baru kali ini walaupun cuma upgrade. Oke, untuk runner kali ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 advance MS join, ke-13 beam saber ya, generic lah ya. Terus ya stiker RG ya seperti biasa lah, rame. Dan manualnya ya. Segitu dari RG kali ini ya. Mungkin menurut gua lumayan banyak lah ya daripada sebelumnya, yang daripada RG 2.0 yang cuman 8-an. Ini ya lebih ini 12 biji, 13-an lah ya, 13 biji lah ya. This is gonna be fun. Anyway, let's see it. Many adorable hours later. Entah kenapa gue mikir ini aneh, cuman why do I buy this again? Like ini apa, jadi gimana ya, kit ini sebenarnya tuh gak ada bedanya sama dari segi buildnya ya. Ini gak ada bedanya banget sama GeForce Impulse sebelumnya ya. Cuman dia bedanya ada di runner XA ya. Runner di bagian bahu itu dia cuman ganti color dan that's it. Sama color palette doang yang beda ya. Jadi segitu aja, dadah. Nah, cara. Jadi ya, ini gue akan kasih proper review buat dia karena gue sebelumnya pernah bikin video RG Force Impulse, tapi let's just say harddisknya jatuh dan
ya semuanya error, jadi hampir gak ada yang tersisa dari video dulu itu. Jadi well, and ya mungkin kalau yang tanya-tanya yang force impulse yang ada di video itu mana, dan ya it's still standing. Oke, kita coba side to side-nya. Yap, kalau dari side to side sebenarnya plek-ketiplek sama, cuman beda warna doang ya. Jadi di spek 2 ini dia memang warnanya lebih abu-abu lah ya, lebih kayak ditambah filter abu-abu gitu. Jadi warnanya lebih kalem, nggak terlalu mentereng juga. Dan kalau menurut di plotnya ya, karena dia itu ada upgradean dari yang RG Force Impulse di Morganotte, jadi dia warnanya agak-agak subtle dikit, warna VPS ya, jadi dia kelihatan agak lebih dull dikit ya. Mungkin untuk dari segi buildnya sebenarnya sama persis, dua-duanya itu sama banget. Yang cuman bedanya itu di bagian bahunya itu dia ada ini ya, Runner XA yang baru buat ganti warna bahunya, yang bagian yang awalnya putih di bagian Force Impulse itu jadi agak abu-abu ngikutin yang warna biru muda itu. Cuman itu doang. No difference. Habis itu gak ada perbedaan ya, gak ada banget. Cuman warna ditambah filter abu-abu lah. Kalau di perkameraan itu di filter abu-abunya itu digeser dikit aja itu. Ya itu jadilah Force Impulse Spec 2. Ya mungkin sama satu lagi itu dia cuma stikernya doang ya. Stikernya kali ini dia pakai yang kompas, ada stiker kompasnya. Jadi ya, tapi dengan harga yang menurut gua agak-agak naik 100-200 apa ya. Jadi gua cek, gua kasih harganya di bawahnya. Menurut gua kurang terlalu worth it lah ya untuk beli spek 2 ini, kecuali kalau emang belum pada punya spek 2, belum punya lah. Mungkin masih worth it ini. Kalau yang nggak punya itu rasanya kayak ya, kalau yang udah punya dan beli lagi tuh rasanya kayak really ngapain beli 2 Force Impulse ini, kayak kalau mau beli antenanya aja bisa lah beli di ini toko hijau juga ada gitu kan ya. Tapi anyway, itu dari visualnya. Sekarang kita permasalahan utama ya dari kit ini tuh, gue baru inget nih permasalahan utama nih dari kit ini tuh, antenanya tipis, cowok. Ini tuh kenapa tuh gue sangat bersyukur ya, bagian rata-rata kit itu ada safety knob ya, karena ya bisa memperkuat dan gak bikin nusuk-nusuk. Sedangkan kalau yang sekarang ini, look at this, tipis banget cowok. Dan ya mungkin nih pertama rentan patah ya, YouTuber luar pun juga banyak banget yang matahin nih antena. Dan ya kasusnya kayak gue ini. Dan sekarang dia yang reguler ya, yang dulu itu jadi gue benerin nih. Ini jadi gue pakai plate sama Mattworks sama si glue. Soalnya gue pakai semen itu dia nggak kuat ya buat nahan tipis ini. Dan ya sekarang tinggal di repaint aja lah biar setara lah ya. Cuman untuk gimana ya gue bilangnya ini ya, tapi gue nggak bisa mereplicate 100% ya, karena ya kalau gue ngikutin setipis itu ya bakal patah lagi. Dan ya gue nggak terlalu bisa lah benerin ini antena dengan baik kecuali kalau beli ya. Anyway, tapi menurut gue ini masih lebih bagus lah ya, masih agak-agak sturdy dikit lah antena yang bagian putihnya ini ya. Karena movementnya dua-duanya sama, jadi gue pakai spek 2 aja karena ya sesuai dengan title gue. Yang pertama kita copot dulu ini karena baru jadi agak susah. Nah, dan inilah rose tape-nya ya, bagian Force Impulse-nya. Jadi kalau kayak gini dia namanya Impulse Gundam jadinya. Untuk movement seperti RG, RG emang terkenal lah ya sama movement yang wah banget, gila juga. Dan ya ini juga termasuk salah satunya ya. Jadi untuk movement dia pertama bisa gini, untuk kaki bisa nendang. Dan ini yang mantep ini. Untuk bagian tengkuknya dia bagian sininya gerak ya. Dan it's so smooth. Nah ini bisa, kakinya bisa geser gini. Dan tengkuk gini juga bisa generate gitu. Dan kali ini tapi dia nggak ada ini ya, nekuk ke bawah itu nggak ada ya, jadi dia nggak bisa nge-kneel gitu. Tapi ini ada transformation ada mekanisme transformasinya ya. Shall I do it? Maybe later. Anyway, here's the leg. Untuk ininya spreadnya dia lumayan
lumayan luas, nggak terlalu banyak yang beda. Kemudian nah ini bagian bodinya ya, bagian body ini banyak yang sering jatuh ya, terutama gua. Itu alasan kenapa antenanya tuh banyak yang patah tuh karena pasti jatuh, kurang krep ininya ya antara force silhouette sama atas sama bawahnya, jadi dia nggak nih. Tapi ini yang punya gua ya, itu entah kenapa keras banget buat ngelepasin ini ya. Jadi entah karena gua ada yang salah dari nge-build mereka atau karena random aja. Nah, tapi kayaknya nggak random juga sih. Asal crop aja kayaknya aman, supposed to. Nah, kayaknya kurang crop aja sih yang lainnya. Oke, go on ke bagian body ya. Tadi udah bisa dilihat dia bisa dicopot ya buat transform. Nah, tapi apa ngehinder pergerakannya? Nggak terlalu lah. Kalau untuk dia nekuk ke depan, dia lebih ngandelin ke atas ya. Di atas ini karena ada advance MS joint, jadi dia bisa lebih lah ya, lebih nekuk lah. Nah, untuk yang lainnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Di bagian lengan sini dia ada joint baru ya, bukan joint baru sih, lebihnya kayak ya di redefine lah. Jadi ini bukan joint yang dari advance MS joint, jadi dia bisa lebih luas lah daripada strike biasa atau sejenisnya. Nah, untuk lengan, kali ini yang lengan ini dia macem-macem. Bisa dibilang macam-macam atau enggak sih, gue nggak terlalu ini sih, cuman lebih luas lah ya, karena ya pasti RG lebih luas kan. Dia nengkuk gini, dan bagian lengannya ya, lengan bawahnya itu dia bisa diputar, jadi lubang ini bisa di bawah ke bawah atau putar juga bisa lah. Jadi ini 360 bisa nih bagian ininya, karena cuman pack and hold doang gini. Dan ya mungkin ini yang harus jadi concern ya, yang harus diperhatiin ya sama lengan ini, dia itu gampang pecah ya kalau udah lama ya. Kalau udah lama kelamaan itu ntar dia kayak retak gitu terus pecah gitu ya, sama kayak ini kasusnya. Nah ya kayak gini. Nah ini bisa kelihatan nih, ini retak ya, kelihatan retak. Nah yang ini kelihatan ada kayak hairline retak gitu. Nah ya ini gue sempet benerin ya, jadi agak-agak bener dikit, tapi ya itu harus diperhatiin juga. Oke, selanjutnya untuk bagian kepala, like a generic lah biasa. Dia bentuknya ball joint atas sama C-clip ya, di bagian ke bodinya itu dia C-clip. Ini ya movementnya lumayan luas lah ya. Cuman emang nggak seluas RG 2.0 ya, karena emang ini era-era sebelum RG masih simple lah. Untuk backpacknya, untuk backpack ini dia connect ke belakang sini pakai 2 pack ini, dan di core fighternya dia bisa digerakin ya buat kayak independent flying gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagian dari core fighter ya, jadi dia nongol di belakang buat jadi propulsion ya. Dan untuk aksesorisnya ada beam rifle yang udah dimasukin di sini, shieldnya, dan ya sekarang lebih pel ya daripada yang ini, kurang ngejreng lah. Dan force silhouette. Nah, force silhouette ini juga ada ininya ya, aksesorisnya juga, tapi juga ada aksesorisnya buat dipasang pas lagi mode flightnya ya. Dan ya bisa kita lihat juga di sini tuh warnanya emang pel banget ya, nggak terlalu ngejreng kayak pas lagi pertama kali rilis di Seed Destiny. Jadi emang sangat emang menggambarkan banget kalau ini tuh sekarang jadi side cara, bukan jadi main karakter gitu. Jadi ya mungkin tak kenapa ya, kalau main karakter tuh pasti warnanya ngejreng gitu, sedangkan yang side cara pasti agak-agak ngedol dikit. Mungkin itu juga alasannya kenapa jadi warnanya dull gini ya. Nah, anyway, untuk movementnya fortunately nggak kayak si MG-nya, dia nggak bisa ditekuk ya, nggak bisa ditekuk kayak mode di Minerva-nya, tapi dia bisa sekarang bisa dilipat ke belakang gini sayapnya. Dan untuk bawahnya mungkin hampir sama lah ya, sama kayak ada yang ada di anime, cuman bedanya dia yang di RG ya pasti entah kenapa ada 1-2 tambahan gimmick baru. Jadi di sini ada side thruster. Where is it? Ya, ada side thruster mini di sini, dan ini yang harus diperhatiin juga karena ini side thrusternya rentan banget patah. Dan ya gue harus hati-hati juga nih ini. Jadi kalau saran gue, kalau mau masang ini, pasang sebelum warna putih luar outer ininya ya. Jadi sebelum di sandwich ke sini itu pasang dulu di bagian dalamnya ini. Jadi ya agak-agak unorthodox sih, nggak ngikutin buku, tapi ya mending cari aman lah ya daripada harus beli baru lagi gitu, atau enggak kopong di sebelahnya kan nggak lucu gitu. Dan ya bagian shieldnya ini dia bisa ditarik buat extending
Biasanya kalau di mode extend itu pas lagi di mode force impulse ya. Jadi dia gini dan jadilah generic shieldnya force impulse. Untuk balikinnya tinggal ini masukin dan ya, tapi menurut gue shield kecil gini pun juga bagus ya, lebih compact gitu. Untuk masanginnya dia cuman masukin ke hole sini, packnya sama, kita masukin and that's it. Dan untuk masang force impulse-nya kita tinggal impulse Gundam sama force impulse-nya jadi force silhouette. Dah. Kita tinggal pasang ke sini. Hey, where is it? Dan yep, that's it. And here it is. Ya, jadi gimana menurut lu pada? Dan menurut gua kit ini agak-agak, gua nggak tahu ya apa yang dipikirin sama Bandai yang ngeluarin Force Impulse Pack 2 ini, karena menurut gua sama aja gitu ya. Emang sama aja sih, tapi kenapa dikeluarin juga gitu? Biasanya tuh kalau color variant tuh pasti di Bandai gitu, tapi kenapa kali ini dia ngeluarin versi jenis regular release? Apa karena butuh uang lebih atau atau buatnya? Tapi kalau mau gua saranin mending beli yang menurut lu pada bagus aja lah ya. Kalau menurut gua sih mending beli Force Impulse yang biasa, terus lu repaint ya. Kalau mau repaint ya, terus lu repaint ya, jadi kelihatan, jadi lebih murah gitulah. Karena ya mungkin kalau beberapa faktor sih karena gue udah ada catnya juga ya, catnya udah ada, gue tinggal mix and match, tinggal ngepaint. Tapi ya sayangnya gue nggak ada waktunya buat gitu, jadi ya gue ngedits idenya itu, dan plus ya gue perlu buat bikin video. Jadi ya sekian dari gue, terima kasih dan wassalam, and happy building guys.